welcome to Semper Fidelis Channel. Bersama aku Adinda Julia Sari Nur Zahra dan teman aku Tiara Bella Putri. By the way, Din, kita lagi di mana sih? ini tuh lagi di Ciboer Pas, Rajagaluh, Majalengka. Terus kita mau ngapain sih, Bang? Ngapain ya, Bang? Kita mau ngapain, Bang? Jadi kita tuh di sini tuh mau ngebahas suatu permasalahan yang ada di Indonesia yang apa ya, bisa dibilang sangat penting ya. Dan kita berpengaruh. Iya, berpengaruh banget di kalangan kita ya. Kita juga termasuk ke dalamnya ya. Karena kita masih remaja. Iya. Jadi kita tuh bakal membahas tentang kenakalan remaja. Karena kita juga masih remaja ya. Iya. Remaja tuh umurnya tuh dari 15 sampai 21 ya. Ya. Menurut kamu apa remaja tuh kayak gimana gitu? Oh, menurut aku ya, remaja itu perubahan masa anak-anak ke masa dewasa. Terus perubahan itu yang mempengaruhi itu sifatnya sama kepribadiannya. Bisa dibilang masa-masanya pemberontakan gak sih? Betul. Kayak masa-masanya ingin mencari jati diri, masa-masanya plan kayak gitu kan. Labil. Nah itu tuh kayak emang lagi di masa-masanya melakukan ya hal-hal kesalahan lah gitu Yang kan. menyimpang. Ya jadi kenakalan remaja tuh emang terjadinya di masa-masa remaja. Iya, namanya juga kenakalan remaja. Ya emang. Ya kan, Ya, remaja. sesuai dengan namanya. Iya. Jadi kenakalan remaja itu suatu perilaku yang menyimpang, yang bisa merugikan diri sendiri, merugikan orang lain gitu. Dan itu tuh terjadinya ya di masa remaja gitu. Oke, kenakalan remaja tuh kayak gimana sih contohnya, Din? Contoh kenakalan remaja. Iya, Itu tuh banyak ya contohnya, kayak mabuk-mabukan, banyak banget. Ngerokok juga narkoba, iya ngerokok, terus kayak bolos kalau sekolah-sekolah tuh bolos. Terus tawuran. ya apalagi kayak sering banget tuh di Cirebon SMK sebelah kampus tuh kan. Apa tuh? Apa tuh ya, pokoknya kalian juga pasti tahu yang orang Cirebon yang sering tawuran tuh SMK mana. Itu kan kayak apalagi baru banget terjadi ya minggu-minggu kemarin kan, Masuk di dari depan Cirebon. kampus satu lagi. Itu sangat-sangat disayangkan. Terus narkoba juga termasuk kenakalan, kayak pemerkosaan, kayak ya yang porno itu juga termasuk ke kenakalan. Free sex juga. Iya, sumpah sekarang tuh banget. kayak itu banget. Kayak udah Sangat wajar disayangkan gak ya. sih sama orang? Itu tuh kayak hal yang wajar, apalagi pacaran zaman sekarang takut banget gak sih? Iya. Ngeri banget, udah melebihi. Iya. Orangnya Terus udah kayak itu tuh apa ya? Kenakalan tuh ada banyak jenisnya, Bang. Apa tuh, Bang? Kayak yang pertama itu yang merugikan fisik. Apa tuh kalau Yang merugikan fisik tuh kayak babak belur, yang ada yang tonjok-tonjokan ya. Itu pengeroyokan, terus tawuran, pembunuhan. Kan kayak tawuran bisa mengakibatkan korban jiwa ya, bisa ada yang meninggal. Soalnya kan tawuran biasanya suka pakai sajam, apa celurit gitu, kayak yang sampai gede banget. Iya. Kayak gitu. Terus yang kedua itu yang merugikan materi, harta benda gitu, kayak pencurian, kayak gitu ya, begal tuh masa-masa remaja tuh kayak remaja tuh begal tuh kayak gimana ya? itu biar apa sih? Iya. Biar dapat motor. Biar gak ada pintu. Iya. Terus yang ketiga itu yang tidak merugikan orang lain. Nah, yang tidak merugikan orang lain itu kayak lebih ke merugikan diri sendiri. Ya semuanya juga merugikan ya pada diri sendiri, tapi kayak Cuma dia yang nggak tahu enggak, aja akibatnya iya. apa. Nah terus yang enggak ngerugiin kayak orang lain tuh kayak nonton atau ngelihat gambar porno, free sex kayak gitu, memakai narkoba, kayak itu tuh lebih ke dirinya kan. Kalau free sex untuk diri sendiri. Ya free sex kan sekarang kayak takut itu penyakit menular kan, kayak itu serem banget ya. Apalagi ada penyakit yang belum ada obatnya. Iya, mana belum ada obatnya. Itu apa sih? HIV ya? HIV AIDS. Ya itu tuh masih langka obat lah, susah. Itu bisa sampai menyebabkan meninggal. Terus ada kenakalan non kriminal. Nah, kenakalan non kriminal tuh kayak ini loh, Bang. Enggak apa ya? Ya enggak
itulah. Jadi kayak gimana ya, kayak ke diri sendiri, kayak sering merenung. Oh, kayak kejahatan diri sendiri. Iya kayak, tapi itu juga bisa merugikan orang lain kan, kayak gampang marah, senggol bacok tuh, senggol bacok. Iya kayak, iya gitu. Terus kayak kesindir, gampang kesindir kayak gitu. Jadi emosi ya, memang nggak bisa kayak kontrol emosi nggak sih? kayak banyak sih contoh-contoh kenakalan remaja tuh, tapi kayak yang sering kita dengar tuh biasanya itu ya, kayak ngerokok, tawuran. Kira-kira tuh penyebabnya apa sih? Banyak sih, banyak faktor yang menyebabkan kenakalan remaja tuh. Kayak ada faktor internalnya, ada faktor eksternalnya juga. Untuk faktor internal kan dari dalam diri sendiri ya, in kan dalam ya. Jadi di dalam diri sendiri tuh yang pertama ada ini, krisis identitas. Tahu kan, krisis identitas itu biasanya pada masa-masa SMK, kayak aku jagoan kayak gitu lah, yang sok-sok jagoan. Iya, jadi mereka tuh kayak nyari apa ya, nyari di apa ya, jati diri. Ya, jati diri kayak gitu. Terus yang kedua itu kalau dari dalam itu tuh kayak itu mental, emosional. Oh, gitu. Mentalnya. Kayak yang belum bisa, yang nggak stabil lah, kayak itu bisa menyebabkan kenakalan remaja. Kayak apa ya, nggak bisa ngekontrol emosi tuh, kayak masih pelan lah, masih labil ya kayak gitu. Terus dari pemahaman. Jadi pemahaman itu juga menyebabkan terjadinya kenakalan. Jadi misalkan dia tuh belum tahu mana yang baik, mana yang benar. Nah, meskipun udah tahu mana yang baik, mana yang benar, biasanya terpengaruh sama orang kayak gitu. Iya, teman apa lagi. Nah, untuk faktor eksternal itu dari keluarga. Keluarga kan itu lingkungan pertama yang kita kenal kan. Keluarga itu kayak sebagai rumah. Iya, gitu rumah. Kan. Nah, biasanya yang melakukan kenakalan remaja itu dari faktor keluarga itu ini sih, yang keluarganya ya berpecahan lah gitu kan, yang anak-anak broken home. Ya, jadi dia tuh nggak nyaman di rumah, jadi dia tuh nyari kenyamanannya di luar. Ya kayak gitu, kayak caper-caper tuh biar diperhatiin sama keluarganya. Biasanya kan ada yang kayak gitu kan. Jadi dia pengen nakal biar keluarganya merhatiin dia. Iya, biasanya kayak gitu. Itu kan caper ya. Terus ada dari ini media sosial. Nah, itu pengaruh banget kan ya. Apalagi di medsos sekarang banyak yang upload itu kan. TikTok apalagi kan, TikTok, Twitter, Instagram. Biasanya ada yang post lagi tawuran kayak gitu kan, diposting kan. Aku tuh ngeliat live yang lagi tawuran. Iya kan, kayak itu tuh biar apa sih bang gitu. Keren bang katanya. Iya, kayak aku jagoan gitu. Aku bisa baca orang gitu. Gimana sih cara mengatasi kenakalan remaja tuh kan marak banget nih, biar gak makin banyak atau apa tuh, gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya tuh lingkungan sih yang berpengaruh. Kayak itu tuh kayak yang pertama kita cari teman ya, milih-milih teman. Nah, milih-milih teman di sini tuh dalam artian memilih, bukan yang kayak biar terkenal, famous atau milih-milih nggak mau teman sama ini sini, bukan gitu ya. Jadi kayak milih mana yang baik, pergaulan yang benar dan mana yang buruk. Nah, betul kayak gitu. Terus cara mengatasinya dari keluarga. Yang paling penting tuh dari keluarga, apalagi kita juga bakal jadi orang tua kan. Jadi kita tuh harus bisa mendidik anak kita. Dan itu kayak gimana? Jadi harus menerapkan nilai-nilai baik dari kecil. Kayak dari kecil dikasih tahu, dikasih edukasi, kayak mana yang baik, mana yang enggaknya tuh. Terus kayak ngasih konsekuensi. Tapi ngasih konsekuensinya itu jangan sampai kayak itu kekerasan tuh, jangan sampai fisik gitu. Jangan sampai. Paling itu kayak nasihat-nasihat aja nggak sih? Nah, kalau misalkan mukul apa fisik itu mah memperparah nggak sih, kayak malah tambah nggak nyaman, terus tambah berontak. Jadi kayak nasehatin, kayak ngasih tahu konsekuensinya. Kalau ngelakuin ini tuh bakal gini-gini loh. Kalau misalkan udah ngelakuin ini nanti kayak gini, kan ada sebab ada akibat gitu kan. Terus cara mengatasinya itu harus bisa mengontrol emosi sih, kayak itu dari diri dari diri sendiri. Tergantung diri sendiri ya. Iya, gimana kitanya mengontrol emosi. Terus apa lagi ya? Tahu aku sih ini untuk cara mengatasi yang di media sosial. Kayak kita tuh harus bisa bijak tuh, kayak bijak dalam menggunakan media sosial itu penting banget ya. Kayak nyari apa ya? Emang sih
dibutuhkan banget ya media sosial itu, tapi kayak kita tuh harus benar Yang menggunakannya. positifnya aja Iya. gitu, yang negatifnya buang Kayak, gitu kan. aduh, itu Iya banget. benar. Terus pengaruh kenakalan remaja terhadap pendidikan tuh apa kan? Udah gitu kan remaja kan masih di bawah umur ya, kayak 15-an gitu, dan mereka pasti masih duduk di bangku sekolah atau pendidikan gitu. Iya sih. Itu tuh kenakalan remaja tuh sangat berpengaruh di pendidikan. Soalnya kan mereka masih bersekolah ya. Jadi pengaruhnya tuh yang pasti mereka tuh pasti nggak punya prestasi, ya, yang sering bolos. Emang mungkin ada beberapa orang yang bisa menyamakan lah. Itu kayak beberapa aja. Nah, terus paling sering bolos kan jadinya nilainya menurun. Terus kayak sering ini ke guru ngelawan. Kayak itu tuh buat masa Karena mereka depannya tuh, udah nggak punya takut ya sih. iya kayak mereka tuh ya udah merasa jagoan mungkin ya. Jadi kayak gitu. Itu tuh kayak berpengaruh banget buat masa depannya. Apalagi kalau misalkan ada yang nggak lanjut kayak gitu, kayak itu sayang banget Padahal kan mereka penerus bangsa ya. Iya, kayak aduh itu sangat disayangkan. Terus kalau yang paling berpengaruh tuh kayak buat masa depannya, kayak nanti tuh apa ya, Mereka tuh pendidikan tuh masa depan mereka sendiri gitu kan. Iya, apalagi sekarang kan nyari kerja susah ya. Aku aja sebelum kuliah tuh niatnya mau kerja itu susah banget nyari pekerjaan yang lulusan SMA, SMK gitu tuh. Jadi persyaratan tuh paling minimal mungkin udah mulai minimal ya, S1 atau yang udah berpengalaman berapa tahun di bidang ini, kayak kebanyakan gitu. Saya aku juga nyari-nyari di IG kayak freelance tuh, atau kayak kerja di pabrik aja kayak begitu. Tahu nggak sih di Indonesia tuh pada tahun 2020 kasus kenakalan remaja tuh nyampe 12.944 kasus. Banyak banget sih. Aduh, itu tuh kayak sayang banget masa-masa remaja, kayak orang-orang penerus bangsa gitu kan, kayak itu Harusnya digunakan di hal positif ya. Iya, ini mereka tuh malah kayak melakukan hal-hal yang menyimpang, yang keluar jalur lah, kayak sampai ini hukum, kayak padahal kan ada undang-undang perlindungan kayak di bawah umur gitu ya, tapi kayak mereka tuh udah dilindungi tapi malah mereka tuh melakukan kan. Mungkin kayak karena mereka merasa dilindungi kali ya. Iya, mungkin ya. Nah, untuk itu kan di kenakalan remaja itu ada narkoba. Nah, aku tuh pengen tahu lebih jelas tuh tentang narkoba itu, kayak soalnya efek-efeknya tuh pasti sangat berpengaruh ya, kan banyak banget. Jadi kayak kata kamu tuh narkoba tuh kayak gimana sih? Menurut aku tuh narkoba tuh zat baik. Sebenarnya zat baik kan. Cuma mereka yang menggunakan narkoba kayak sampai kecanduan gitu, mereka tuh menggunainnya kayak secara overdosis berlebihan dan kayak berkepanjangan gitu. Jadi nggak sesuai aturan nggak sesuai aturan. Jadi mereka salah gunakan. salah gunakan. Terus udah gitu, jadi bisa menyebabkan apa sih kayak ngefly. Terus juga kayak mereka tuh jadi kehilangan kesadaran gitu tuh, jadi nggak bisa ngontrol diri sendiri. Iya sih, soalnya kayak aku juga pernah yang konsumsi, ya bisa dibilang termasuk narkotika mungkin ya. Tapi itu tuh kan ada di obat gitu kan, anjuran dokter. Soalnya kan aku pernah operasi itu tuh dan diharuskan bius. Nah itu tuh termasuk jenisnya kan. Nah itu tuh rasanya emang kayak gitu, ngefly, kayak bingung gimana ya, kayak sadar nggak sadar, sadar nggak sadar kayak gitu. Dan itu tuh emang berefek banget. Emang kalau misalkan sesuai aturan dokter tuh emang bisa menyembuhkan. Kayak ada beberapa penyakit yang harus disembuhkan dengan kayak gitu. Tapi itu emang kalau disalahgunakan tuh kayak berakibat fatal ke tubuh kitanya tuh kayak gitu. Udah gitu narkoba juga apa ya? Penyalahgunaan narkoba tuh banyak banget ya. Iya. Udah gitu apa sih kayak sekarang di Indonesia ini ya 2019, 5 tahun yang lalu, menurut BNN, aku kan baca kan di web BNN gitu, cari-cari kan. Iya, cari-cari kayak berita gitu kan, informasi gitu. Apa nih? Terus tiba-tiba aku tuh baca ternyata pengguna narkoba di Indonesia waktu 2019 itu ada 3,6 juta. Terus 24% itu ternyata apa coba? Remaja. Itu aduh sayang banget ya. 2019 aja berapa itu? 3 juta. Iya, apalagi sekarang 2024. 5 tahun itu pasti
tambah nggak sih? Dan itu tuh kayak, Semoga berkurang ya. ya Cuma semoga aja. mungkin tambah. Tapi gimana itu kitanya sih, tergantung kitanya. tergantung kita. Pergaulan ya guys, teman-teman. Nah, itu tuh kan banyak banget kan yang menggunakan narkoba itu, apalagi remaja kan. Berapa tadi? 4% dari 3,6 juta. Remaja. Kayak itu faktornya tuh apa sih? Faktor. Ya, Faktor pertama dari faktor lingkungan atau kayak pertemanan gitu ya. oh iya, itu kayak Kan kayak kenakalan remaja sama aja kan? Iya. Jadi kayak ya udah kayak temen tuh. Kamu pernah gak sih? Aku pernah dengar berita. Kalau misalnya kita mau gabung ke suatu komunitas atau geng, kita harus kayak mengonsumsi narkoba dulu Iya, atau kayak nyoba-nyoba. dikasih Iya, pil, benar kayak gitu benar gak benar. sih? Terus mereka tuh kadang yang dikasih pil tuh mereka tuh kayak dijebak gitu tuh. Oh, Jadi mereka tiba-tiba ini buat kuat nih, buat kuat ini kita, buat kuat. tiba-tiba ntar mereka ada yang lapor terus tes urin tahu-tahu tiba-tiba positif. Oh, jadi mereka iya. tuh nggak tahu kalau mereka tuh konsumsi Iya, narkoba. jadi dijebak. Terus ada juga kayak yang gabung komunitas harus bunuh orang gitu kan, kayak itu, kamu yang tawuran tadi itu kan, Iya, kayak aduh, gitu. makin zaman tuh makin sini tuh makin serem gak Masya sih? Allah sekali. Serem banget, iya. Terus kayak faktor Kalau- lain tuh apa? Kalau di sekolahan itu ya, mungkin kan lingkungan sekolah kan kayak pasti kayak siswa aja gitu kan. Iya, kayak Nah, siswa mungkin- guru gitu. Iya, mungkin kalau misalnya di faktor di lingkungan sekolah itu salah satu siswa di sekolah itu ada yang menggunakan, jadi dia tuh kayak apa ya? Jadi kayak ikutan Nyadar, sama temennya iya. tuh. Tapi kayak itu banget gak sih, serem banget sampai ke sekolah-sekolah Iya, loh. padahal kayak udah pelajar di masuk. sekolah gitu ya. Iya. Jenis-jenis narkoba tuh kayak aku tuh pengen tahu kan, yang aku tahu tuh paling ganja kayak gitu kan. Kayak itu tuh emang pohonnya kan, ada pohonnya. Ada Terus tanaman. kayak zat-zat kimia kayak gitu. Sebenarnya itu nggak terlalu maksudnya nggak selalu buruk sih, cuma kan mereka itu yang penyalahgunaannya itu. Iya sih, gimana Iya. cara Jenis-jenis menggunakan. narkoba itu sebenarnya narkoba itu ada beberapa bahan ya. Misalnya ada bahan alami kayak yang tadi dari ganja gitu-gitu. Berarti dari pohon lah. Iya, dari tanaman gitu. Terus ada juga yang nggak alami kayak dari buatan kayak pabrik dan lain-lain. Kimia gak sih? Iya, kayak morfin yang kayak tadi buat obat. obat kayak obat yang biasanya tablet-tablet itu Iya. dari kimia ada Iya. itu kimianya. Terus narkoba juga ada dibagi 3 golongan. Kalau golongan pertama itu yang emang apa ya, mengakibatkan kecanduan parah. Oh, Kalau yang golongan pertama ya. iya, kalau golongan kedua itu apa ya? Jadinya kalau pertama kan kecanduan. Kalau kedua itu ketergantungan jadinya. Dia harus mengonsumsi terus. Oh, kalau kecanduan masih bisa. Iya, Ya kalau mungkin. ketergantungan kayak kalau misalnya enggak mengonsumsi tuh kayak Mm-mm. gimana gitu Iya. ya. Kalau ketiga tuh itu tuh sebenarnya yang obat tuh yang kata kamu tadi, yang ada di obat, Oh, cuma berarti harus masih resep dokter. Iya, kalau golongan ketiga itu kayak gitu. Jadi itu jenis-jenis narkoba. pengaruh mengkonsumsi narkoba buat kesehatan tubuh tuh gimana? Oh, banyak banget ya pasti ya. Karena kan narkoba kan, apalagi kalau yang apa namanya, penyalahgunaan itu kan pasti konsumsinya kayak overdose kan, banyak Iya. banget. Dan itu pasti merusak ginjal, Oh, jantung. bisa sampai merusak Bisa, ginjal bisa, ya? bisa. Terus udah gitu ada juga kayak misalnya ciri fisik yang bisa kita lihat secara langsung. Kalau misalnya orang yang menggunakan narkoba itu matanya merah. Terus dia selalu loyo, Gak enak dilihat iya, kayaknya. nggak semangat hidup, Murung Iya, kayak gitu ya. selalu lemes gitu. Terus badannya kayak bau apa sih? Kayak zat kimia gitu. Oh, berarti kan kalau misalkan alkohol mah mungkin pas saat mengkonsumsinya ya. Kalau ini mah berkepanjangan selama dia masih mengonsumsi. Terus juga bisa apa sih kayak nimbulin ruam-ruam merah di kulit tuh. Kalau misalnya mengonsumsi remaja narkoba. Tiba ya bang, Tiba bang. Terus abis itu ada juga dia tuh kayak selalu apa sih, kayak selalu pilek tuh. Oh, sinus. Tapi kalau sinus Itu kan penyakit, beda Iya, penyakit. penyakit. Cuma kalau tapi pileknya tuh kayak bukan pilek tuh, kayak selalu berair gitu hidungnya itu. apa sih kayak yang suka batuk-batuk kayak gitu Mm-mm, nggak sih, yang kayak- berhenti-berhenti? Kayak tiba-tiba keluar air aja, jadi selalu berair hidungnya. Tapi Kayak kayak bukan pilek, beda. nggak enak dilihat gitu Iya, ya. pokoknya gitu deh. Ya mungkin banyak banget ya buat kayak yang berpengaruh ke tubuh tuh yang pastinya ke negatif ya. Mm-mm. Nah itu tuh cara mengatasinya tuh biar enggak Makasih. tuh mengkonsumsi narkoba tuh kayak gimana?
yang penting itu orang tua ya, kayak Ya, iya kayak nggak ngaruh sih? banget gak sih Iya, kayak keluarga tuh, lingkungan keluarga dan dukungan orang tua, sama support orang tua itu lingkungan penting banget. pertemanan tuh. Iya. Itu ya kayak kata aku mah yang dua hal itu tuh sangat-sangat Paling berpengaruh. berpengaruh di hidup kita nggak sih? Karena bukannya kita apa ya bahasa sekarang kayak disetirin sama mereka gitu. Lagi gak mau di ini gak sih, Nggak mau kayak diatur. kita aja ya, kita juga remaja Iya. kan, pasti kalau diatur-atur tuh gak Iya. enak gak sih. Tapi kalau misalkan orang tua mungkin tahu yang terbaik gitu lah. Terus juga bisa cara penanggulannya kalau misalnya di sekolah-sekolah gitu suka ada kayak ini nggak sih, kayak sosialisasi iya, Oh, misalnya iya. narkoba misalnya dari kepolisian Oh. atau BNN gitu. Ya, sekolah aku juga dulu Ya kan, waktu itu ya kan ada kayak gitu. Cuma kebanyakan sekolah itu cuma beberapa kali. Sebetulnya itu tuh untuk mengurangi ya, cara menguranginya kayak biar siswa-siswa itu kayak sadar kalau narkoba itu nggak boleh. Harusnya sering kayak rutin, kegiatan 6 rutin bulan nggak sih? sekali Iya. atau misalnya kayak sebulan sekali lah Benar, kayak iya, gitu. kayak gitu. Harusnya sih. Cuma sekolah-sekolah di Indonesia kurang ya kayaknya. Iya, berarti itu yang harus ditingkatkan ya kayaknya. Ntar ke pemerintah deh. Iya. Atau kan ntar kita tuh jadi guru Pendidikan. ya. Kita tuh kan masuk pendidikan, jadi kita juga bakal mendidik lah gitu kan. Jadi mungkin itu yang harus kita apa ya, realisasikan. Iya di masa depan. Oke. Amin. Oke. Amin, semoga aja. Amin ya. Kayak mungkin pembahasan kita tuh Tentang kenakalan ya, remaja. sharing-sharing aja sih ya. Mm-mm. Pesan-pesannya tuh Buat remaja di luar sana. jauhi narkoba, dekati Orang tua, mertua. ya, karena narkoba membunuhmu, orang tuaku Memberi restumu. memberi restu. Tapi sebenarnya yang bener ya pesan-pesannya Yang benar, yang remaja benar. yang di luar sana bisa memilih pergaulan yang Iya, baik. teman dan- itu teman ngaruh banget ya kan. Iya. Jadi harus bisa, itu sih sebenarnya dari kesadaran diri sendiri aja sih Iya. teman-teman. Sama kayak nih kita tuh harus bisa membawa diri kita tuh mau kemana sih, Hal yang lebih hidup kita positif. tuh kayak bakal gimana sih, kita juga harus punya plan ke depannya tuh. Iya. Kayak Betul. biar tertata, biar mempunyai masa depan yang indah. Dan cerah bersama Oke. my husband. Wes, udah ngomongin husband aja deh. Mungkin Oke. sekian dari kami Berdua. Terima kasih, bye bye.